Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar JK. Ini PDIP sedang kepanasan dengan pengakuannya si Bitor soal ijazah Pak Joko Widodo. Dan kenapa PDIP merasa terganggu dengan pernyataan si Bitor soal ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka? Karena Bitor bawa nama PDIP. Dan kenapa PDIP tidak secara terang-terangan menyerang Pak Joko Widodo? Penasaran kenapa ya? Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita dengar ini penjelasan dari Yusril Iza Mahendra. Bongkar semua kenapa PDIP tidak terang-terangan nih serang ijazah Pak Joko Widodo. Langsung aja kita simak videonya berikut ini. Kan ini permainan Amin Rais saja. Jadi Gus Dur dan Bu Mega itu tidak menyerahkan persyaratan apapun kepada MPR. Kalau sekarang ini kan ada syaratnya, itu tidak sedang pilot, tidak sedang pidana, kesehatan, bebas G30S, kemudian kelakuan baik. Itu nggak mudah itu, karena suratnya harus diteken Ketua Mahkamah Agung, sudah jalan pilot, surat kelakuan baik diteken oleh Kapolri, G30S paling tidak ditandatangani oleh Pangdam. Kesehatan harus diuji oleh tim penguji kesehatan RSCM. Saya semua lengkap, saya serahkan ke MPR. Gus Dur dan Mega tidak menyerahkan selembar persyaratan apapun. Pantesan nggak terang-terangan PDIP serang Pak Jokowi soal ijazah Pak Jokowi. Ternyata tahun 1999 Megawati sama sekali tidak menyerahkan persyaratan untuk capres. Pantesan kalau serang secara langsung udah jelas ketumnya PDIP bakal kena juga, bakal dipertanyakan nih ijazahnya ada atau tidak, karena di tahun 99 ya, ini Pak Yusril ini udah bongkar, Yusril Iza Mahendra, kalau Megawati tidak menyerahkan persyaratan untuk capres. Ada deh. Lanjut kita ke video berikutnya. Saat itu saya melihat, memegang langsung terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Pelibatan saya hanya berkaitan dengan proses kelengkapan berkas administrasi calon presiden, calon wakil presiden di 2014 saat saya menjabat sebagai sekretaris tim kampanye nasional untuk Jokowi JK 2014. Saat itu saya melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Tugas kami berakhir di situ, dan proses pencalonan berakhir saat ijazah Pak Jokowi dan Pak JK oleh KPU dinyatakan sah dan lengkap, sehingga calon kami Jokowi JK berhak untuk mengikuti proses pemilihan presiden 2014. Andi Wijayanto, kader PDIP, mengklarifikasi ya. Ini sudah jelas kalau PDIP tidak mau secara terang-terangan terseret di kasus ijazah Pak Joko Widodo. Karena kalaulah terseret terang-terangan ya, maka akan dibongkar semua seperti yang dikatakan Yusril Iza Mahendra tadi. Ketumnya PDIP itu sama sekali tidak menyerahkan syarat untuk capres di tahun 1999. Jadi PDIP ini hanya bermain di belakang layar. Cukup licik ya ternyata. Ya, nama jenengan disebut oleh Bambang Bitor Suryadi. Dikatakan bahwa ijazah itu dibuat oleh tim Solo, disebutkan nama-nama ini, kemudian diserahkan ke Mas Pras yang waktu itu di tim
pemenangannya Jokowi waktu mendaftar jadi gubernur DKI Jakarta bersama Ahok. Pertanyaan saya sekarang, apakah benar ijazah asli itu diserahkan kepada Mas Pras? Jadi saya harus meluruskan karena saya adalah salah satu pelaku sejarah di tahun 2012. Yes. Saya terima kasih dikasih kesempatan oleh Mas Rudi untuk menjelaskan dan meluruskan apa yang dikatakan oleh Bung Bitor, teman saya, sahabat saya. Saya agak bingung apa yang dikatakan Pak Bitor nih, Bung Bitor nih, teman saya akan meluruskan. Takutnya Bung Bitor juga salah informasi. Katanya dia juga katanya ya katanya dia bukan pelaku sejarah kan? Bukan, dan di dalam tim pemenangan itu nggak ada namanya Bitor juga. Gitu loh. Saya pernah menelpon Bitor, bos, informasi lu dari mana yang benar, yang mendaftarkan itu nggak ada yang namanya Denny Iskandar, tidak ada yang namanya Indra Kramadipa, ngarang berarti si Bitor ya. Yang ada saya nyebut Pras, terus Marihot Napitupulu sebagai kepala sekretariat tim pemenangan, yang punya anak gue namanya Denny Iskandar, terus Isnaini dari Solo dan Syarif itu. Loh, kok bisa dia membuat narasi yang seperti itu? Apakah ini ada apa dengan Bitor dengan PDI Perjuangan? Itu yang pertanyaan saya, yang akhirnya saya mau hadir ke tempat Mas Rudi di podcast. Nah, akhirnya salah satu kader senior PDIP ini pun, Prasetyo Edy, ya, mematahkan semua tuduhan-tuduhan Bitor kalau ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Berarti Bitor itu ngawur ya, ngarang belaka. Ini mau tidak mau PDIP ya harus membela Pak Joko Widodo ya. Walaupun ijazah Pak Jokowi itu tidak terbukti palsu ya, PDIP mau tidak mau membela Pak Joko Widodo. Karena kalau nyanyiannya si Bitor ini didiamkan saja sama PDIP ya, mungkin kekhawatiran PDIP takutnya si Bitor ini pun bernyanyi soal data-data Ibu Megawati ya. Nanti dipertanyakan pula ijazah Ibu Megawati itu ada atau tidak. Nah ya, karena di tahun 1999 Ibu Megawati itu sama saya tidak menyerahkan persyaratan untuk capres. PDIP terusik dengan nyanyiannya si Bitor ya, si Bitor yang ya ngarang dan ngawur. PDIP nggak mau terseret secara langsung dengan kasus ijazah Pak Joko Widodo ya. Kemarin kan ada Betor Suryadi itu, kan saya langsung saya bantah itu karena saya 2012 memang saya adalah dari Gerindra pada saat itu, saya adalah tim kampanye untuk Pilkada DKI dengan Jokowi dan Ahok pada saat itu. Nah, saya paham betul itu. Nah, apa yang dilakukan Betor itu, ya itu adalah omong-omong aja, omong saja. Karena dia tuh nggak maunya. Si Bitor hanya mencari popularitas. Ada deh si Bitor. Bukti nggak punya apa, apalagi dia katakan Menteng 22 itu bohong besar, itu sebetulnya Borobudur 22. Artinya dia nggak tahu itu daerahnya kan, dia tahunya 22 aja. Berarti dari katanya dan katanya. Kedua ya, dia mengatakan bahwa Pasar Pramuka ya di sana itu nggak masuk akal lagi. Sedangkan beliau sudah melalui tahapan-tahapan kan. Pertama adalah Pil Wali Kota, itu sudah mulai tahapan, itu selesai, nggak ada masalah itu. Pilgub pun DKI juga nggak ada masalah seperti itu. Nah, kenapa dia ungkapkan baru 2012? Dan dia katakan Mas Widodo, Mas Angge, David dan sebagainya itu teman-teman saya. Mas Widodo ada di sini di Solo. Sebentar juga saya akan ketemu dengan beliau gitu. Ya itu omong-omong kosong, bagi dia memang nyeret-nyeret di partai besar gitu. Untuk ke dalam pusaran ini, apakah dia ada punya maksud untuk mengadu domba? Ini perlu diperhatikan juga oleh PDIP ini untuk kader-kadernya ini, karena itu akan membuat persepsi negatif kepada PDIP nantinya. Sangat disayangkan sekali kalau hal ini terjadi. Jadi ya udahlah Mas Betor, ya udahlah selesai lah, nggak usah membantu orang-orang yang tidak benar seperti. Jadi pernyataan Bitor itu hanyalah omong kosong saja ya, bawa-bawa nama PDIP lagi nih. Makanya PDIP merasa terusik kalau sampai dibawa-bawa di persoalan ijazah Pak Joko Widodo ya. Bitor
Oke. Isu ijazah palsu itu dikeluarkan oleh orang bodoh, diramaikan oleh orang bodoh, dan dipercaya oleh orang-orang bodoh. Oke, cukup keras Ya, yang terus yang disampaikan. kedua, ya kan, ini Pak Jimli Asediki, mantan Ketua MK mengatakan, upaya mempersoalkan ijazah Jokowi adalah tindakan tidak etis dan merupakan strategi licik yang kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan politik secara tidak sehat. Nah, itu dari mereka. Dari saya, kok bisa-bisanya kalian bisa mempercayai seorang Bitor? Bitor ini saya tahun 2015 saya pernah ngasih dia duit. Nah, ini saya ngomong fair aja. Bitor, kau jangan nyangkal ya. Ini Sylvester Matutina yang bicara ini. Mungkin karena Bitor Suryadi adalah bagian dari PDIP dan pernah menjadi tim sukses dari Pak Jokowi. Gimana Bang Sylvester menjelaskan kalau mengenai kemarin ini? saya lihat Bitor bukan dari timnya PDIP ya. Makanya kemarin Mas Pras juga sudah membantah, Andi Wijayanto. Kalau menurut saya PDIP dalam hal ini tidak perlu disangkut pautkan. Tidak perlu. Dan saya meyakini PDIP tidak ikut-ikutan sebenarnya. Hanya ada yang dibawa-bawa yang nama-nama bubu. Tapi kalau otaknya menurut saya bukan teman-teman PDIP. Saya harus fair katakan itu. Oke, bukan di teman-teman PDIP, tapi atribusi PDIP tentunya melekat di nama Bitor, di nama Prasetyo Edy, di nama Andi Wijayanto. Bitor ini mantan PDIP. Kalau sekarang sih saya yakin sih enggak, atau mungkin dia masih punya KTA, saya juga nggak tahu. Tapi kalau Mas Pras sama Andi Wijayanto memang orang PDIP. Oke, Dan saya yakin apa yang dikatakan Mas Pras itu bukan bohong, atau Pak Iman. Karena saya juga kenal mereka. Saya kenal mereka ya, menurut saya orang baik itu, dua orang itu kan. Nah, kalau Bitor ya tanda kutip lah, karena dia pernah minta saya, bro, katanya kita telepon pengusaha yuk, pakai ini nomor teleponnya. Berarti Bang Sylvester Matutina ini udah lama kenal si Bitor ya. Bitor itu seperti apa orangnya. Bahkan si Bitor pernah terima uang dari Bang Sylvester Matutina. Dan Bang Sylvester juga menegaskan kalau Bitor itu mantan kader dari PDIP. Nah, cara-cara dia itu membuktikan bahwa ini sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bisa terjerat oleh pidana itu. Nah, ini saya tidak tahu apakah mereka tahu apa tidak, tapi mereka kelihatannya nekat bahwa itu hak kebebasan berpendapat kan kayak gitu. Mereka mengatakan ini menurut peraturan perkap ada nomor sekian, ada gelar khusus dan sebagainya. Mereka apal dengan itu katanya dengan tuduhan bahwa polisi tidak benar. Padahal yang bikin perkap itu saya. Inilah yang dibantah oleh mati-matian oleh pengacara mereka itu yang mengatakan saya ini memprovokasi, memframing gitu. Saya hanya menyatakan inilah yang terjadi di lapangan, yang mereka mau sembunyikan. Mereka ketakutan Pak kalau dituntut dengan yang ini, ada menghasut, memprovokasi. Maunya mereka hanya dituntut pencemaran, sehingga hanya yang terlibat hanya si Roy aja lah mungkin gitu, yang lain tidak kan gitu. Dan waktu dia melaporkan itu, dia nggak punya bukti yang seperti sekarang ini muncul-muncul ini kan. Kalau dia punya bukti kan mestinya muncul, Pak ini Pak, Pak Jokowi ini masuk gitu ya. Buktinya Pak ini saksi ini Pak mengatakan ini, dia bikin di pramuka gitu. Itu mestinya itu sampaikan kalau Nah, ini penasihat Kapolri nih, Pak Irjen ya, Purnawirawan Irjen Irianto sudah cukup geram dengan statement Roy Suryo CS yang selalu ngotot dan kowar-kowar ya, padahal sudah jelas mereka itu salah. Dokumen nikah, dokumen apa, sampai itu semua dibikinin, termasuk surat keterangan sehat dari rumah sakit, tidak kena narkoba, terus apalagi ya, surat nikah, segala macam itu dibikin. Oh, satu paket. Alah, Abram Kenapa harus dibikinin? Kan masa kan dia udah menikah. Persyaratannya harus itu. Kan pasti kalau surat nikah ada, Bang Beto. Ya mungkin ya, tapi pada waktu diterima sama tim Jakarta itu memang nggak ada semua. Oh, jadi dibikinin. Jadi dia minta fotonya itu sama semua. Foto nikah, foto ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Kenapa Better tahu bahwa fotonya itu sama semua? Kan dibilang kan. Dibilang. Pernah lihat nggak? Bang Better pernah lihat belum? Belum. Lah. Pernah lihat nggak? Bang Better pernah lihat belum? Pernah lihat? Belum, tapi sok tahu. Bitor nggak sehat nih Bitor nih. Nah ini nih ya, buku besar alumni SMA berapa Pak Joko Widodo. Nah kita lihat aja videonya.
lama sekali sehingga sudah tempel-tempel sini. Artinya bukan buku induk yang dibuat baru saja ya, jadi sudah lama. Kemudian di dalamnya ada nama siswa yang bernama Joko Widodo. Tangan asli. Hati-hati karena buku induknya sudah begitu ditaruh meja. Ya gini ya. Nah, bisa dilihat. Ini namanya Bapak, bukan Bapak ya. Namanya Joko Widodo. Nah, jelas. Universitas Joko Widodo, ada orang tuanya, bahkan di sebelahnya ada nilai per semesternya. Kemudian selain dokumen buku ini, mana Rismon yang cari-cari berkas Pak Jokowi tuh ada tuh. Datangin aja SMA SMA berapa Pak Jokowi? SMA 6 Solo ya. Kalau mau lihat data-data Pak Joko Widodo untuk data SMA-nya Pak Jokowi ya, itu ada semua. Setiap lulusan siswa itu masih punya ijazah, sehingga ketika ijazah diberikan kepada siswa yang bersangkutan harus meninggalkan fotokopi ijazah. Ini foto beliau. Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe dan share videonya ya. Saya Barceka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye.